Waktu berjalan pelan, tapi luka di hatiku perlahan belajar untuk sembuh. Aku kembali ke rumah orang tuaku, ke tempat di mana aku bisa menangis tanpa harus menjelaskan apapun. Tidak ada yang menyalahkanku, tidak ada yang menghakimi. Mereka hanya memelukku dan berkata bahwa aku sudah melakukan yang terbaik sebagai seorang istri. Hari-hariku kini lebih sederhana. Aku bangun pagi dengan perasaan yang masih kadang sesak, tapi tidak lagi penuh ketakutan. Aku belajar menikmati kesendirian tanpa merasa sepi. Aku mulai menyibukkan diri, merapikan hidupku yang sempat berantakan, dan menata ulang mimpi-mimpi kecil yang dulu tertunda karena terlalu sibuk mempertahankan sesuatu yang ternyata tak pernah benar-benar milikku. Sesekali aku mendengar kabar tentang Fahmi, tentang hidupnya yang kini sepenuhnya bersama istri sirinya. Anehnya, aku tidak lagi marah. Aku hanya merasa jauh. Seperti mendengar cerita tentang orang lain yang pernah singgah sebentar dalam hidupku. Dari kejauhan, aku mendoakan semoga ia bertanggung jawab pada pilihannya, meski pilihannya itu melukaiku. Aku belajar satu hal penting dari semua yang terjadi. Cinta tanpa kejujuran hanya akan melahirkan luka. Pernikahan bukan tentang siapa yang paling bertahan, tapi siapa yang paling berani bersikap jujur sejak awal. Aku mungkin kalah dalam cerita ini, tapi aku tidak kehilangan diriku sendiri. Dan bagiku, itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kini aku melangkah pelan, tanpa dendam, tanpa amarah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku percaya Allah tidak pernah salah menempatkan ujian. Setiap air mata yang jatuh, setiap malam yang kulewati dalam sepi, semuanya membentukku menjadi perempuan yang lebih kuat, lebih sadar akan nilai diriku sendiri. Cerita ini tidak berakhir dengan kebahagiaan sempurna. Tidak ada pelukan atau kata maaf yang manis. Tapi cerita ini berakhir dengan kejujuran dan penerimaan. Dan terkadang, itulah akhir yang paling adil. Aku menutup lembaran lama dengan doa, dan membuka lembaran baru dengan harapan yang lebih jujur. Sebelum cerita ini dimulai, tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian menonton cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa menyuguhkan cerita menarik lainnya dan lebih seru lagi. Hasan berdiri mematung di samping meja itu. Tangannya kaku, jari-jarinya saling menggenggam seolah sedang menahan sesuatu yang rapuh, harga dirinya sendiri. Jantungnya berdetak keras, terlalu keras, sampai-sampai ia khawatir pria di hadapannya bisa mendengarnya. Dalam sepersekian detik, Hasan hampir saja membatalkan niatnya. Mundur perlahan, keluar dari restoran, lalu kembali menelan lapar seperti hari-hari sebelumnya. Namun suara dari perutnya datang lebih dulu. Lirih, memalukan, tapi nyata. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Seorang pelayan melangkah cepat mendekat. Wajahnya menegang, matanya memindai tubuh Hasan dari atas ke bawah. Tatapan itu bukan sekadar curiga. Ada penilaian di sana. Ada jarak yang jelas antara yang pantas berada di sini dan yang seharusnya tidak. Maaf, Pak. Suara Hasan akhirnya keluar, parau dan nyaris tak terdengar. Ia menunduk dalam-dalam, tak berani menatap wajah siapapun. Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin bertanya dengan sopan. Pelayan itu membuka mulut, hendak memotong pembicaraan. Namun pria yang duduk di kursi itu mengangkat satu tangan perlahan. Gerakannya tenang, nyaris tak bersuara, tapi cukup untuk membuat pelayan itu berhenti. Hasan tak melihat isyarat itu, tapi ia merasakannya. Ada jeda aneh, ruang sunyi yang mendadak tercipta di antara mereka. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan sejak subuh, Hasan melanjutkan, "Pak, kalau Bapak berkenan, bolehkah saya membawa pulang sisa makanan di meja ini? Kalau tidak boleh, tidak apa-apa. Saya akan pergi." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa hiasan, tanpa rayuan. Bukan permintaan uang. Bukan pula rengekan. Hanya sebuah pertanyaan sederhana dari seorang lelaki lapar yang masih mencoba menjaga adabnya. Namun efeknya, jauh dari sederhana. Beberapa tamu saling pandang. Seorang wanita paruh baya mengernyit, lalu berbisik pada temannya. Seorang pria di meja sebelah menghela napas kesal,
seolah keberadaan Hasan adalah gangguan yang tak pantas di tengah makan siangnya. Ada pula yang pura-pura tak melihat, menunduk pada piringnya sendiri, seakan kemiskinan adalah penyakit menular yang harus dihindari. Hasan semakin menunduk, wajahnya memanas, telinganya berdenging. Dalam hatinya, ia sudah bersiap menerima penolakan. Mungkin bentakan, mungkin sindiran. Ia sudah sering mengalaminya di tempat lain. Dunia tidak ramah pada orang yang datang dengan baju lusuh dan perut kosong. Hasan tahu itu betul. Namun pria di hadapannya belum berkata apapun. Pria itu meletakkan sendoknya perlahan. Gerakannya terukur, seakan setiap detik memiliki makna. Ia mengelap mulutnya dengan tisu, lalu menatap Hasan. Tatapan itu tidak singkat, tidak juga tergesa. Ia menatap lama, terlalu lama, hingga Hasan mulai gelisah. Hasan ingin mengangkat wajahnya, tapi rasa takut menahannya. Ia merasa seperti anak kecil yang menunggu vonis. Dalam benaknya, berbagai kemungkinan berputar. Diusir satpam, ditertawakan, atau diminta pergi dengan nada dingin yang menyakitkan. Restoran terasa semakin sunyi. Denting alat makan berhenti satu persatu. Semua mata kini tertuju pada meja itu. Pria itu akhirnya berdiri. Kursinya bergeser pelan, tapi suaranya terdengar jelas di telinga Hasan. Seketika, ketegangan meningkat. Hasan refleks melangkah mundur setengah langkah, bersiap pergi. Namun pria itu tidak mendekat. Ia justru berdiri tegak, menatap Hasan dari jarak aman. "Kamu lapar?" tanyanya singkat. Hasan terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi entah mengapa terasa berat. Ia ragu untuk menjawab jujur. Lapar adalah kata yang terlalu telanjang, terlalu jujur untuk diucapkan di tempat semewah ini. "Iya, Pak," jawab Hasan akhirnya, lirih. "Sudah sejak kemarin." Pria itu mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya berubah. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tak bisa Hasan pahami. Bukan kasihan yang berlebihan, bukan juga jijik. Lebih seperti pengamatan yang dalam, seolah ia sedang melihat sesuatu yang jauh melampaui penampilan Hasan saat ini. "Kamu tidak minta uang," ujar pria itu lagi. "Kenapa?" Pertanyaan itu membuat Hasan terkejut. Ia tak menyangka akan ditanya balik. Hasan menelan ludah, lalu menjawab dengan suara yang sedikit lebih tegas. "Ayah saya dulu selalu bilang, lebih baik minta izin daripada mengambil yang bukan hak kita. Saya hanya tidak ingin salah, Pak." Jawaban itu membuat pria itu terdiam. Beberapa detik berlalu. Lalu beberapa detik lagi. Pelayan tampak gelisah. Ia melirik ke arah meja kasir, lalu kembali ke arah Hasan, seakan menunggu perintah. Namun pria itu belum juga duduk. Ia masih berdiri, masih menatap Hasan dengan cara yang membuat suasana semakin sulit ditebak. Hasan mulai merasa waktu berjalan terlalu lambat. Ia menunduk kembali, bersiap mengucapkan maaf dan pergi. Namun sebelum kata itu keluar dari mulutnya, pria itu berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih dalam, lebih berat. "Kamu tahu," katanya pelan, "banyak orang di luar sana punya segalanya, tapi kehilangan rasa malu. Dan kamu, yang datang dengan tangan kosong, masih berusaha menjaga adab." Kalimat itu menggantung di udara. Tak ada yang berani menyela. Hasan mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. Dan pada detik itulah, Hasan merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah firasat yang tak bisa dijelaskan, seolah hidupnya sedang berdiri di persimpangan besar. Ia belum tahu bahwa konflik ini baru saja dimulai, dan bahwa tatapan pria itu bukanlah akhir dari kegelisahan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih mengejutkan, dan akan mengubah arah hidupnya selamanya. Tatapan itu masih bertahan. Hasan merasa seperti sedang ditelanjangi, bukan bajunya, tapi isi hatinya. Pria di hadapannya belum juga duduk, seolah sengaja membiarkan waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa panjang, menekan dada Hasan yang semakin sesak. Ia tak tahu apakah dirinya sedang diuji, dihakimi,
Atau justru dipertimbangkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar sisa makanan? Pria itu akhirnya menarik kursi dan duduk kembali. Gerakannya tenang, nyaris dingin. Namun justru ketenangan itulah yang membuat Hasan semakin gelisah. Pria itu memanggil pelayan dengan isyarat ringan. "Tolong tunggu sebentar," katanya singkat. Pelayan mengangguk, meski raut wajahnya jelas menunjukkan kebingungan. Hasan tetap berdiri. Tak ada yang mempersilahkannya duduk. Tak ada pula yang menyuruhnya pergi. Ia terjebak di antara dua kemungkinan, dan ketidakpastian itu terasa lebih menyakitkan daripada penolakan langsung. Beberapa tamu mulai kembali makan, tapi jelas perhatian mereka masih terpecah. Sesekali, pandangan mata mengarah ke Hasan. Tajam, mengukur, bahkan ada yang mencibir pelan. Hasan pura-pura tak melihat. Ia memaku pandangan ke lantai marmer yang dingin, mencoba menenangkan napasnya sendiri. Pria itu kembali menatap Hasan. "Kali ini lebih lama. Kamu tinggal di mana?" tanyanya tiba-tiba. Hasan terkejut. Ia tak menyangka pertanyaan itu akan muncul. "Di kontrakan kecil dekat rel, Pak," jawabnya jujur. "Saya tinggal sama ibu." "Ibumu?" "Iya. Beliau sakit-sakitan. Saya kerja apa saja yang bisa saya lakukan." Pria itu mengangguk pelan, seolah setiap jawaban dicatat dalam pikirannya. Ia tidak terlihat iba, tapi juga tidak acuh. Ekspresinya datar, sulit ditebak. Hasan mulai bertanya-tanya, mengapa pria ini begitu ingin tahu? Mengapa sekadar permintaan sisa makanan berubah menjadi percakapan panjang yang terasa berat? Di sudut restoran, seorang manajer mulai memperhatikan. Ia melangkah mendekat, raut wajahnya waspada. "Pak, apakah ada masalah?" tanyanya hati-hati pada pria itu, lalu melirik Hasan dengan tatapan tak ramah. "Tidak," jawab pria itu singkat, tanpa menoleh. "Kami sedang berbincang." Manajer itu terdiam. Ada nada dalam suara pria tersebut yang membuatnya tak berani membantah. Ia mengangguk kaku dan mundur perlahan. Hasan semakin bingung. Siapakah pria ini sebenarnya? Mengapa semua orang tampak segan padanya? Pria itu menyilangkan jari-jarinya di atas meja. "Hasan," ucapnya, menyebut nama itu dengan tepat. Hasan terkejut. Ia tak ingat pernah memperkenalkan diri. "Nama kamu Hasan, kan?" lanjutnya tenang. "Tertulis di kartu pengumpul barang bekas yang ada di saku celanamu." Hasan refleks menyentuh saku celananya. Benar, kartu itu ada di sana. Wajahnya memanas. Ia merasa semakin kecil di hadapan pria ini, bukan karena kekayaan, tapi karena ketajaman pengamatannya. "Kamu orang yang terbiasa bekerja keras," lanjut pria itu. "Tapi kamu juga orang yang sering mengalah pada keadaan." Kalimat itu menghantam Hasan tanpa peringatan. Ia mengangkat wajahnya. "Saya hanya mencoba bertahan hidup, Pak." "Bertahan hidup," ulang pria itu pelan. "Atau menyerah secara perlahan?" Pertanyaan itu membuat Hasan terdiam. Selama ini, ia memang hanya bertahan. Menjalani hari demi hari tanpa pernah benar-benar berharap lebih. Ia takut berharap, karena berharap sering berujung kecewa. Pelayan kembali datang, membawa sepiring nasi baru. Hasan spontan menggeleng. "Maaf, Pak, saya tidak minta." "Ini bukan untuk dibawa pulang," potong pria itu. "Ini untuk dimakan di sini." Hasan tercekat. "Makan di sini? Di restoran semewah ini?" Ia melirik sekeliling. Beberapa tamu kembali menatap, kali ini dengan ekspresi berbeda. Heran, tak percaya, bahkan ada yang tak setuju. Hasan merasa lututnya lemas. "Saya tidak pantas, Pak," ucapnya pelan. Pria itu menghela napas. Untuk pertama kalinya, terlihat sedikit emosi di wajahnya. Bukan marah, lebih seperti lelah. "Siapa yang menentukan pantas atau tidak?" tanyanya. "Pakaianmu? Atau isi hatimu?" Hasan tak mampu menjawab. Tenggorokannya tercekat. Selama ini, dunia memang menilai dari apa yang terlihat.
Dan ia sudah terlalu sering kalah. Duduk, perintah pria itu singkat, tanpa nada memaksa. Namun entah mengapa, Hasan menurut. Ia duduk di kursi kosong di seberang meja, tangannya gemetar, tubuhnya kaku. Suapan pertama terasa canggung. Hasan menunduk, makan perlahan, seolah takut melakukan kesalahan. Setiap suap terasa seperti ujian. Ia sadar, ini bukan sekadar makan. Ini adalah situasi yang sedang mengarah ke sesuatu yang belum ia pahami. Pria itu mengamatinya dalam diam. "Tahukah kamu," katanya akhirnya, "banyak orang yang datang kepada saya dengan wajah penuh percaya diri, tapi hati penuh kepalsuan. Kamu datang dengan rasa malu, tapi kejujuran." Hasan berhenti mengunyah. "Bapak siapa sebenarnya?" tanyanya lirih, tak mampu lagi menahan rasa penasaran. Pria itu tersenyum tipis. Senyum pertama sejak Hasan masuk ke restoran. Namun senyum itu justru membuat jantung Hasan berdegup lebih kencang. "Seseorang yang pernah berada di posisimu," jawabnya pelan. "Dan seseorang yang sekarang sedang memutuskan, apakah kamu hanya akan kenyang hari ini, atau hidupmu akan berubah setelah ini." Kalimat itu menggantung. Berat. Menggetarkan. Hasan menatap pria itu dengan mata membesar. Ia belum sepenuhnya memahami maksudnya, tapi satu hal jelas, pertemuan ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang disiapkan. Sesuatu yang akan menguji dirinya lebih jauh dari sekadar rasa lapar. Dan tanpa Hasan sadari, komplikasi ini sedang bergerak menuju puncaknya. Menuju titik di mana satu keputusan kecil akan membawa konsekuensi besar yang tak bisa ditarik kembali. Sendok itu berhenti di udara. Hasan menatap pria di hadapannya dengan mata terbuka lebar, seolah baru saja mendengar sesuatu yang tak masuk akal. Kalimat barusan masih bergema di kepalanya. "Apakah kamu hanya akan kenyang hari ini, atau hidupmu akan berubah setelah ini?" Restoran terasa semakin sempit. Udara seakan mengental. Hasan menelan ludah. Saya tidak mengerti, Pak," ucapnya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh di dadanya sendiri. "Saya hanya orang biasa. Saya cuma minta sisa makanan." Pria itu tidak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan. Kali ini, tidak ada keraguan dalam gerakannya. Semua mata kembali tertuju padanya. Bahkan mereka yang sejak tadi pura-pura tak peduli, kini menghentikan aktivitasnya. Pria itu berjalan ke sisi meja, berdiri tepat di samping Hasan. "Lihat sekelilingmu," katanya pelan, tapi tegas. "Apa yang kamu lihat?" Hasan ragu. Ia menoleh perlahan. Meja-meja rapi, makanan mahal, orang-orang berpakaian bersih dan wangi. Dunia yang terasa asing baginya. "Saya melihat orang-orang yang hidupnya jauh lebih baik dari saya," jawabnya jujur. Pria itu mengangguk. "Dan apa yang membuat mereka terlihat lebih baik? Apakah karena uang?" Ia berhenti sejenak, lalu menunduk sedikit agar sejajar dengan mata Hasan. "Atau karena keberanian mereka untuk duduk di sini tanpa merasa rendah?" Pertanyaan itu menghantam keras. Hasan terdiam. Pria itu kembali berdiri tegak. "Kamu datang ke sini bukan dengan paksaan. Kamu datang dengan adab. Kamu minta izin. Kamu masih menjaga harga dirimu di saat perutmu kosong." Suaranya mulai meninggi, cukup untuk didengar satu restoran. "Tahukah kamu betapa langkanya itu?" Beberapa tamu mulai saling pandang. Pelayan berdiri kaku. Manajer restoran kembali mendekat, kali ini dengan wajah tegang. "Pak," ucap manajer itu hati-hati, "apakah semuanya baik-baik saja?" Pria itu menoleh. Tatapannya dingin, tajam, dan penuh wibawa. "Sangat baik," jawabnya singkat. "Justru hari ini saya sedang mengingatkan diri saya sendiri." Manajer itu terdiam. Ia tahu, dan semua staf tahu, siapa pria ini. Tak ada satupun yang berani membantah. Hasan mulai merasa gemetar. Ia berdiri dari kursinya. "Pak, kalau ini merepotkan, saya bisa pergi sekarang," katanya cepat. "Saya tidak ingin membuat masalah." Pria itu menoleh kembali ke Hasan.
Masalah. Ia tersenyum kecil. Namun senyum itu tidak ringan. Masalah sebenarnya adalah ketika kita membiarkan manusia lain merasa tidak layak hanya karena penampilannya. Ia lalu menepuk meja dengan telapak tangan. Tidak keras, tapi cukup membuat semua orang tersentak. Perhatian semuanya, ucapnya lantang. Restoran benar-benar sunyi. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Saya ingin bertanya, lanjut pria itu, suaranya stabil namun penuh tekanan. Jika hari ini kalian berada di posisi pria ini, lapar, lelah, dan tak punya apa-apa, apakah kalian masih berani datang ke sini dan meminta izin dengan cara terhormat? Tak ada yang menjawab. Beberapa orang menunduk. Beberapa lainnya memalingkan wajah. Hasan merasa dadanya sesak. Ia tak pernah berniat menjadi pusat perhatian. Ia hanya ingin makan. Namun kini, seluruh keberadaannya seperti menjadi cermin yang dipaksa dihadapkan pada orang-orang di ruangan itu. Pria itu menoleh kembali padanya. Tatapannya melunak, namun tetap dalam. Hasan, katanya pelan, menyebut nama itu dengan penuh penekanan. Kamu tahu kenapa saya menatapmu lama tadi? Hasan menggeleng. Karena saya melihat diri saya sendiri, 30 tahun yang lalu. Hasan tercekat. Saya juga pernah berdiri dengan perut kosong, lanjut pria itu. Saya juga pernah merasa tidak pantas berada di tempat yang terang. Tapi seseorang memberi saya satu kesempatan. Bukan uang, bukan belas kasihan, melainkan kepercayaan. Ia menarik napas panjang. Hari ini, saya ingin tahu, apakah kamu siap menerima hal yang sama? Hasan merasa lututnya melemah. Saya tidak punya apa-apa, Pak, katanya dengan suara bergetar. Kalau Bapak memberi saya pekerjaan atau bantuan, saya takut tidak bisa membalasnya. Pria itu tersenyum tipis. Saya tidak butuh balasan, ujarnya. Saya butuh kejujuran dan kemauan untuk berubah. Itu saja. Ia lalu bertepuk tangan pelan. Seorang pria bersetelan hitam, yang sejak tadi duduk di sudut ruangan, berdiri dan mendekat. Wajahnya serius, pembawaannya profesional. Mulai besok, kata pria itu tanpa ragu, saya ingin Hasan datang ke kantor saya. Hasan membeku. Kantor? Ulangnya pelan. Iya, jawab pria itu mantap. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai orang yang akan saya latih. Kalau kamu mau. Restoran mendadak bergemuruh oleh bisik-bisik tertahan. Beberapa wajah menunjukkan keterkejutan. Yang lain, ketidakpercayaan. Hasan menatap pria itu, lalu menatap lantai, lalu kembali menatap pria itu. Air mata menggenang di matanya. Kenapa saya, Pak? Tanyanya lirih. Masih banyak orang yang lebih pintar, lebih rapi, lebih layak. Pria itu mendekat satu langkah. Karena banyak orang yang layak, tapi sedikit yang jujur saat lapar, jawabnya tegas. Dan hari ini, kamu sudah lulus ujian yang bahkan tidak kamu sadari. Hasan tak mampu menahan air matanya lagi. Tangisnya pecah, bukan karena sedih, tapi karena beban bertahun-tahun seolah runtuh dalam satu detik. Disitulah klimaks itu terjadi. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan satu keputusan sunyi, yang mengubah arah hidup seseorang. Selamanya, tangis Hasan perlahan mereda. Isakannya berubah menjadi tarikan napas panjang yang berat, seolah ia baru saja keluar dari air setelah hampir tenggelam. Restoran yang tadi terasa menekan kini perlahan kembali bernapas. Beberapa tamu mulai bergerak lagi, sendok kembali menyentuh piring, namun suasana tak pernah benar-benar sama. Pria itu kembali ke kursinya. Ia duduk dengan tenang, seakan apa yang barusan terjadi bukanlah sesuatu yang besar. Padahal bagi Hasan, dunia barunya baru saja dibuka, dan itu membuatnya takut sekaligus bingung. Habiskan makanannya, kata pria itu ringan, nyaris seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya. Jangan terburu-buru. Hasan mengangguk pelan. Tangannya masih gemetar saat ia melanjutkan makan. Namun kali ini, rasa di lidahnya berbeda. Bukan hanya karena nasi itu hangat dan lauknya lezat,
tapi karena ada perasaan aman yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia makan tanpa rasa takut diusir, tanpa rasa malu yang menindih. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang canggung namun damai. Pelayan yang tadi tegang kini berdiri sedikit menjauh. Wajahnya tak lagi keras. Bahkan ada keraguan di matanya. Seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa dunia tidak sesederhana aturan yang ia pegang selama ini. Pria itu menyesap air minumnya. "Hasan," katanya pelan, "saya tidak menjanjikan hidup mudah. Kalau kamu datang ke kantor saya besok, kamu akan mulai dari bawah. Sangat bawah." Hasan mengangguk lagi. "Saya tidak masalah, Pak," jawabnya jujur. "Selama saya bisa bekerja halal." Pria itu tersenyum tipis. Jawaban yang tepat. Ia lalu mengambil selembar kertas kecil dan menuliskan sebuah alamat serta jam. Disodorkannya kertas itu ke Hasan, tanpa seremoni. "Datang kalau kamu siap," katanya singkat. "Kalau tidak, tidak apa-apa. Keputusan tetap di tanganmu." Kalimat itu justru membuat dada Hasan terasa hangat. Tidak ada paksaan. Tidak ada jebakan. Hanya kesempatan dan kebebasan untuk memilih. Hasan menerima kertas itu dengan kedua tangan, seperti menerima sesuatu yang sakral. "Terima kasih, Pak," ucapnya lirih. "Saya tidak tahu harus membalas bagaimana." "Balas dengan bertahan," jawab pria itu tenang. "Dan jangan pernah kehilangan adabmu." Tak lama kemudian, pria itu berdiri. Ia mengenakan jasnya, lalu menoleh sekali lagi ke arah Hasan. Tatapannya tidak lagi tajam atau menguji, melainkan tenang, seolah ia telah menutup satu bab lama dalam hidupnya sendiri. Saat pria itu melangkah keluar restoran, suasana benar-benar berubah. Manajer dan staf menunduk hormat. Pintu kaca menutup perlahan di belakangnya, meninggalkan keheningan yang aneh, hening yang penuh makna. Hasan masih duduk di sana, memegang kertas kecil itu. Ia belum sepenuhnya percaya apa yang baru saja terjadi. Ia menatap meja, piring, lalu tangannya sendiri. Tangan yang sejak tadi pagi hanya mengumpulkan sampah, kini memegang secarik harapan. Seorang pelayan mendekat, kali ini dengan suara lebih lembut. "Pak, apakah masih ada yang bisa kami bantu?" Hasan menggeleng pelan. "Tidak, Mas. Terima kasih." Ia berdiri perlahan. Kaki-kakinya masih terasa lemah, tapi ada kekuatan baru yang mengalir pelan di dalam dirinya. Beberapa tamu menatapnya saat ia berjalan menuju pintu. Tidak ada ejekan, tidak ada cibiran, hanya tatapan-tatapan diam, seolah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang membuat mereka berpikir ulang tentang hidup mereka sendiri. Begitu keluar, panas matahari kembali menyambut. Namun kali ini, Hasan tidak lagi menunduk. Ia berdiri sejenak di trotoar, membuka kertas itu sekali lagi, memastikan alamat dan jamnya benar. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena lapar, melainkan karena harapan yang baru tumbuh. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Hari itu belum mengubah hidupnya sepenuhnya. Ia masih Hasan yang sama, baju lusuh, rumah sempit, ibu yang sakit. Namun sesuatu di dalam dirinya telah bergeser. Beban yang selama ini ia pikul sendirian terasa sedikit lebih ringan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Hasan pulang bukan hanya dengan perut yang kenyang, tetapi dengan hati yang tidak lagi kosong. Keesokan paginya, Hasan bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm, ia memang tak memilikinya, melainkan karena pikirannya tak berhenti berputar sejak semalam. Kertas kecil yang diberikan pria itu masih terselip rapi di saku celananya. Berkali-kali ia keluarkan, dibaca ulang, lalu disimpan kembali, seolah takut tulisan itu akan menghilang jika terlalu lama dipandangi. Ia mandi dengan air seadanya, mengenakan baju paling bersih yang ia punya, meski warnanya sudah pudar. Sebelum berangkat, Hasan menatap ibunya yang masih terbaring lemah. Ia mencium tangan ibunya, memohon doa, tanpa menjelaskan apapun. Ia sendiri belum berani berharap terlalu tinggi. Perjalanan ke alamat itu memakan waktu lama.
Hasan harus berganti angkutan, lalu berjalan kaki cukup jauh. Gedung yang dituju terlihat besar, tinggi, dan terasa asing. Ia berdiri lama di depan pintu, menarik napas berkali-kali. Ada dorongan untuk pulang. Ada suara kecil di dalam dirinya yang berkata, "Ini bukan duniamu." Namun ia teringat tatapan pria itu. Tenang, yakin, tanpa janji kosong. Hasan akhirnya masuk. Hari-hari pertama tidak mudah. Hasan tidak langsung diberi pekerjaan besar. Ia diminta datang tepat waktu, belajar hal-hal sederhana, membantu apapun yang bisa ia lakukan. Kadang ia membersihkan gudang, kadang mengangkat barang, kadang hanya diminta memperhatikan dan mendengarkan. Tidak ada sambutan hangat berlebihan. Tidak ada perlakuan istimewa. Dan justru disitulah Hasan belajar. Ia belajar disiplin. Ia belajar bertanya dengan sopan. Ia belajar menahan diri ketika lelah dan tidak mengeluh. Beberapa karyawan memandangnya dengan ragu. Ada yang heran mengapa orang sepertinya bisa berada di sana. Ada pula yang mencibir diam-diam. Hasan tidak membalas. Ia menunduk dan terus bekerja. Ia sudah terbiasa dinilai rendah. Yang berbeda kali ini, ia tidak sendirian. Pria itu, yang kemudian Hasan tahu bernama Pak Arya, tidak sering muncul. Namun setiap kali mereka bertemu, Pak Arya selalu memperhatikan hal-hal kecil. Cara Hasan menyapa orang. Cara ia menyelesaikan tugas. Cara ia meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Perubahan itu tidak perlu cepat, kata Pak Arya suatu sore. Yang penting konsisten. Bulan demi bulan berlalu. Hasan mulai memahami ritme kerja. Tubuhnya lelah, tapi hatinya perlahan menguat. Ia mulai menerima upah tetap. Tidak besar, tapi cukup. Cukup untuk membeli obat ibunya tepat waktu. Cukup untuk makan tanpa harus menahan lapar berhari-hari. Suatu hari, Hasan memberanikan diri bicara. "Pak, terima kasih sudah memberi saya kesempatan," katanya pelan. "Saya tahu saya masih banyak kurang." Pak Arya hanya mengangguk. "Saya tidak sedang menolongmu, Hasan," jawabnya tenang. "Saya sedang menguji keputusan saya sendiri." Jawaban itu membuat Hasan terdiam. Ia baru menyadari, kesempatan ini bukan hadiah, melainkan amanah. Dan amanah harus dijaga. Waktu terus berjalan. Hasan tidak tiba-tiba menjadi kaya. Hidupnya tidak berubah drastis. Ia masih tinggal di tempat yang sama, masih naik kendaraan umum, masih hidup sederhana. Namun kini, ia memiliki arah. Ia tahu kemana harus melangkah, meski jalannya pelan. Suatu sore, Pak Arya memanggil Hasan ke ruangannya. Tidak ada ketegangan. Tidak ada pengumuman besar. Hanya percakapan singkat. "Kamu sudah cukup mengenal tempat ini," kata Pak Arya. "Mulai bulan depan, kamu akan bertanggung jawab di gudang. Saya ingin lihat bagaimana kamu memimpin dengan caramu." Hasan mengangguk. Tenggorokannya tercekat. "Saya akan belajar, Pak." "Itu yang saya harapkan," jawab Pak Arya. "Jangan berubah hanya karena posisi." Kalimat itu menancap dalam-dalam. Hari itu, Hasan pulang lebih lambat. Ia berjalan kaki lebih lama dari biasanya, membiarkan pikirannya mengendap. Ia sadar, rezeki yang datang padanya bukan ledakan keajaiban, melainkan aliran pelan yang menguji kesabaran. Di rumah, ibunya tersenyum saat Hasan menyerahkan obat dan makanan. Senyum sederhana itu terasa lebih berharga daripada apapun. Malam itu, Hasan duduk di sudut kamarnya yang sempit. Ia menatap tangan sendiri. Tangan yang dulu gemetar meminta izin untuk membawa pulang sisa makanan. Kini tangan itu masih kasar, masih penuh bekas kerja keras, tapi tidak lagi kosong. Ia tersenyum kecil. Tidak semua keajaiban datang dengan sorak-sorai. Sebagian datang diam-diam, masuk perlahan, dan menetap, selama kita mau menjaga diri. 3 tahun berlalu tanpa terasa. Hasan berdiri di depan gudang besar itu, mengenakan kemeja rapi yang warnanya sederhana. Tidak ada jam mahal di pergelangan tangannya,
Tidak ada mobil mewah yang menunggu di luar. Namun sikapnya berubah. Langkahnya mantap. Tatapannya tenang. Ia tahu siapa dirinya. Dan ia tahu apa yang sedang ia kerjakan. Kini Hasan bukan lagi orang yang datang dengan kepala tertunduk. Ia bekerja sebagai penanggung jawab gudang, dipercaya mengatur alur barang dan orang. Ia bukan pemimpin yang keras. Ia tidak berteriak. Ia mengingat betul bagaimana rasanya diremehkan. Karena itu, setiap orang yang datang padanya, satpam, kurir, atau pekerja baru, selalu ia sambut dengan sopan. Sore itu, Hasan duduk sendirian saat jam makan siang. Di depannya ada sepiring nasi sederhana. Ia tidak langsung makan. Ia menatap kursi kosong di seberang meja. Kebiasaan kecil yang tak pernah ia tinggalkan. Bukan karena ia menunggu seseorang, tapi karena ia sedang mengingat hari ketika satu kursi kosong memberinya kehidupan baru. Tak lama kemudian, Pak Arya muncul. Rambutnya kini sedikit memutih, tapi sikapnya tetap tenang seperti dulu. Ia duduk tanpa banyak bicara. "Kamu masih melakukan itu?" tanyanya pelan, menunjuk kursi kosong. Hasan tersenyum kecil. "Supaya saya tidak lupa, Pak." Pak Arya mengangguk. Lupa adalah awal dari kesombongan. Mereka makan dalam diam. Tidak canggung. Tidak perlu banyak kata. Beberapa bulan kemudian, Hasan membantu seorang pria tua di depan kantor. Pria itu ragu-ragu, lapar, dan malu, persis seperti dirinya dulu. Hasan tidak banyak bertanya. Ia hanya mengajaknya makan dan memastikan ia pulang dengan perut kenyang. Tidak ada sorak. Tidak ada tepuk tangan. Hanya satu perbuatan kecil yang terus berjalan. Di rumah, Ibu Hasan kini lebih sehat. Senyumnya sering muncul. Kontrakan mereka masih sederhana, tapi hangat. Setiap malam, Hasan pulang dengan rasa cukup. Bukan karena uang semata, tapi karena hidupnya punya arah. Kadang, saat melewati restoran mewah itu, Hasan berhenti sejenak. Ia menatap pintu kaca, bukan dengan rasa takut, tapi dengan syukur yang tenang. Ia tahu, hidup bisa berubah bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena satu sikap kecil yang dipertahankan di saat paling sulit. Hasan menarik napas panjang, lalu melangkah pergi. Ia tidak pernah menjadi miliarder, namun ia menjadi manusia yang utuh. Dan itu lebih dari cukup.